Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asna Febianti dari kelas 12 MIPA 2. Ingin membahas tentang surat lamaran kerja. Apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang ditulis seseorang yang ditunjukkan kepada lembaga atau instansi dengan tujuan mendapatkan pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan bisa juga diartikan dengan surat dari calon karyawan kepada calon majikan yang berisi permintaan supaya karyawan diberi pekerjaan oleh calon majikan. Surat lamaran pekerjaan harusnya bersifat formal ataupun resmi. Berikut ini ada cara membuat surat lamaran kerja yang baik dan benar. Pertama, ada menggunakan bahasa yang formal atau resmi. Karena surat lamaran pekerjaan termasuk surat resmi, jadi jangan menggunakan bahasa yang tidak patut dalam surat resmi. Nomor 2, ada tulislah kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele dalam menulis surat lamaran, karena surat lamaran bisa menampilkan jati diri seseorang serta sebuah instansi atau perusahaan tidak menyukai surat lamaran yang bertele-tele. Nomor 3, ada tulislah secara manual menggunakan tangan. Penulisan surat lamaran kerja secara manual lebih disukai perusahaan karena melalui tulisan tangan bisa dinilai bagaimana pribadi seseorang. Nomor 4, ada perhatikan kebersihan surat lamaran kerja. Jangan sampai ada coretan atau bekas penghapus dalam lamaran kerja Anda. Jika salah, silakan atau bisa ditulis ulang di kertas baru. Nomor 5, ada isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda, serta lampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti daftar riwayat hidup, fotokopi identitas diri, serta dokumen-dokumen lain yang menjadi persyaratan. Jika Anda mempunyai sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai plus untuk diri Anda, jangan ragu untuk melampirkannya. Selanjutnya, ada jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Menurut jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut model gabungan. Yang kedua, ada surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Dalam praktek pemakaian yang banyak dipakai adalah model terpisah. Walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja, dan model ini lebih digemari oleh pencari kerja karena suratnya tidak terlalu panjang. Materi selanjutnya ada ciri-ciri dan unsur-unsur dalam surat lamaran pekerjaan. Ciri-ciri yang harus dimiliki surat lamaran pekerjaan: yang pertama, mempunyai bentuk yang menarik, yang kedua, mempunyai bahasa yang menarik, dan yang ketiga, menggambarkan kemampuan pelamar, dan yang keempat, tepat pada sasaran. Selanjutnya, ada unsur-unsur yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, ada kepala surat, yang kedua, tempat dan tanggal penulisan surat, yang ketiga, salam pembuka, yang keempat, pembuka surat, yang kelima, tujuan surat lamaran pekerjaan, yang keenam, lampiran persyaratan yang ditentukan, yang ketujuh, penutup surat, dan yang terakhir, tanda tangan dan nama jelas pelamar. Materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, ada surat lamaran ditulis tangan di atas kertas bergaris ukuran folio. Kedua, tulisan harus jelas, bersih, dan tidak ada coretan. Surat lamaran pun dapat dibuat menggunakan mesin tik atau komputer. Ketiga, pelamar menyebutkan dirinya bukan dengan kata ganti kami, melainkan saya. Lalu, pelamar harus menyebut pimpinan instansi dengan bapak atau ibu. Jika sudah jelas, pemimpinnya. Lalu, apabila masih belum jelas, dapat langsung menyebutkan jabatannya. Oke, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.